Shalom, selamat sore teman-teman. Eh, Sebelum ibadah kita dimulai, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan demi keberlangsungan ibadah kita sore hari ini. Yang pertama, mohon berpakaian sopan. Yang kedua, siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Yang ketiga, siapkan kitab suci dan alat penunjang ibadah seperti HP atau laptop. Yang keempat, saat instrumen dimainkan, dimohon mikrofon dapat dimatikan atau di-mute. Yang kelima, saat ibadah selesai dimohon agar mikrofon tetap dalam keadaan mute untuk melakukan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, mohon bersikap selayaknya orang ibadah. Ya, sekian, terima kasih. Dan perlu kita ketahui bahwa pemberita firman pada sore hari ini adalah Penatua Erik Asa. Sebelum ibadah kita dimulai, marilah kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda GPIB. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani Dia pada gereja dan masyarakat. Kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurna. Persoalan dan tantangan teratasi oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Saudara-saudari, marilah kita menghadap Tuhan mengucap syukur atas kebesaran rahmat-Nya bagi kehidupan kita umat-Nya. Dengan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk mulai ibadah ini, marilah kita satu dalam doa.
Allah Bapa, sumber rahmat dan kasih, kami tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat perlindungan-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Sehingga pada sore hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, dan jauhkanlah kami semua dari segala pencobaan, sehingga kami dapat membuka hati kami untuk menerima Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang akan dibacakan oleh Saudari Arel dan Nadine. Mazmur 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Saudara, mari kita siapkan pembacaan kita untuk sore petang hari ini yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang 9. Jadi 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Namun sebelumnya saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada sore petang hari ini, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berkumpul secara daring untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan dapat menjadi penguat dan penyemangat kami untuk menjalani hari-hari yang akan datang yang telah Engkau rencanakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan pada sore petang hari ini yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9 ya. Firman Iya, Tuhan 9 ya. Oke, baik. Firman Tuhan menyatakan panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian bacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara Jacqueline bisa share screen-nya di stop dulu, saya akan share ya. Terima kasih ya. Baik, saudara, sesuai dengan bacaan kita pada hari ini 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang 9. Saya akan mengawali dengan maksud tujuan surat ini ditulis ya oleh Rasul Petrus. Jadi surat Petrus yang pertama ditulis pada tahun 60 sampai 63 Masehi, diperuntukkan bagi jemaat di daerah Asia Kecil pada Kekaisaran Romawi pada waktu itu ya, untuk menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Jadi isi dari 1 Petrus
yang ditulis oleh Rasul Petrus ini adalah mengenai iman, kesetiaan, dan pengharapan yang harus dikuatkan ya untuk jemaat pada saat itu. Nah, kemudian surat Petrus yang kedua, bacaan kita di sore petang hari ini, ditulis sekitar tahun 66 hingga 68 Masehi, bagi jemaat atau bagi mereka pendatang-pendatang di Asia Kecil, yang pada saat itu harus menghadapi guru-guru palsu, ya, yang hidupnya dari guru palsu ini tidak bermoral, ya, saudara. Jadi pada saat itu Rasul Petrus menekankan di dalam 2 Petrusnya, surat 2 Petrusnya ini adalah mengenai iman, kemudian kerajinan dalam kesalehan, kemudian pengetahuan akan firman Tuhan yang senantiasa harus dikuatkan, adik-adik ya, seperti keadaan kita saat inilah, gitu ya. Nah, kemudian apakah kita bisa hidup kudus dan saleh di zaman sekarang ini? Ya, untuk pertanyaan bagi kita semua. Namun kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka jawabannya adalah bisa. Ya. Harus yakin bisa. Karena apa, saudara? Karena pembacaan firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang percaya bisa hidup saleh atau bisa hidup kudus. Hidup saleh adalah suatu kehidupan yang mewujudkan karakter Kristus. Ya, jadi saudara harus mengenal dulu karakter Kristus, baru bisa berusaha dengan sungguh hidup saleh atau hidup kudus. Nah, saudara, mengapa orang-orang percaya bisa menjalankan hidup saleh atau hidup yang kudus ini? Ya, pertanyaannya kan itu ya, apa kita bisa gitu ya? Nah, tentu bisa karena Allah telah mengaruniakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Pembacaan kita pada ayat 3. Orang-orang percaya diingatkan kepada kekayaan rohani yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya ya, dengan gratis istilahnya ya, juga dengan ikhlas agar mereka dapat hidup saleh. Jadi segala keperluan yang dibutuhkan untuk hidup saleh ini sudah diberikan, bahkan disediakan oleh Allah dengan melimpah ya, di dalam firman Tuhan yang sering kita baca hari demi hari. Kemudian karena Allah telah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan sangat besar untuk kita hidup saleh, bacaan kita ayat 4, maka menganugerah maksudnya adalah kata menganugerahkan itu artinya melengkapi atau menghiasi dengan harta surgawi untuk diri kita semua ya. Ya. Kemudian bagaimana orang percaya mewujudkan hidup saleh itu? Itu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya mewujudkan itu ya? Nah, ada 2 poin di sini, hidup saleh atau kudus dapat dijalankan dengan atau dijalankan oleh orang-orang percaya dengan mengembangkan 7 sifat baik yang dimiliki Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Sesuai bacaan kita tertulis di ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kemudian kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayat 5 juga, di sini kita harus memberikan respon yang serius, karena dari pihak Allah juga sangat serius, saudara. Ya. Jadi namanya hidup saleh atau hidup kudus itu harus dipaksa. Dipaksa oleh siapa? Oleh diri kita sendiri ya, adik-adik ya, saudara. Karena kalau tidak dipaksa, artinya kita tidak bersungguh-sungguh mau untuk hidup saleh dan kudus ya. Jadi di sini juga kita diperintahkan untuk menunjukkan sifat-sifat baik tersebut dengan sungguh-sungguh berusaha ya. Jadi ada pemaksaan di situ. Pemaksaan bukan dari pihak luar, tetapi dari pihak kita sendiri. Apabila kita sungguh-sungguh melakukannya, kita dapat menjadi orang-orang yang menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah. Nah, sifat-sifat kesalehan tersebut tidak bertumbuh secara otomatis ya. Tadi saya katakan harus dipaksa tanpa usaha kita yang tekun untuk mengembangkannya. Ya. Saya sengaja pakai kata dipaksa, karena kalau hanya secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun untuk mengembangkannya, kayaknya gimana biasa aja gitu ya bahasanya. Tapi kalau kita yakin kita memaksa diri kita untuk hidup kudus dan saleh, pasti bisa ya. Jadi kita harus terlibat secara aktif dan sungguh-sungguh berusaha dengan sekuat-kuatnya ya untuk hidup saleh dan kudus. Nah, keuntungannya apa ketika kita sudah memaksa diri kita untuk hidup saleh dan kudus?
Jadi yang pertama kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan ya secara pribadi ya. Maka kita akan bertambah sempurna dalam perilaku hidup dan akan mengakibatkan pengertian, pengetahuan dan pengenalan kita kepada Kristus Tuhan kita semakin matang ya. Kita makin mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini yang luar biasa saudara-saudara. Ketika kita tekun, ya kita serius memaksa diri untuk hidup saleh dan kudus, kita diberikan hak. Haknya enggak sembarangan nih, hak penuh ya untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan orang-orang yang tetap kokoh dalam kekudusan atau kesalehan akan disambut dengan penuh hormat dalam kerajaan yang disiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Contohnya ada Stefanus maupun Rasul Paulus ya, kita bisa baca di Injil Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5556, juga ada di 2 Timotius pasal 4 ayat 7, 8 dan 18 ya. Nah, adik-adik atau saudara, boleh saya katakan bahwa kehidupan kita saat ini, kalau kita analogikan, adalah sebagai kapal yang berlayar menuju ke sorga. Ya. Kapal itu atau diri kita, ya, dipilih oleh Allah untuk menjadi miliknya sendiri. Dan Kristus adalah kapten atau nakoda dari kapal tersebut. Semua orang yang ingin menjadi bagian dari kapal pilihan dan kaptennya ini dapat melakukannya dengan iman yang hidup kepada Yesus Kristus. Oleh iman itu kita dapat naik ke kapal itu. Selama kita berada di kapal, bersama dengan kaptennya yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita termasuk orang-orang yang terpilih. Jikalau kita memutuskan untuk meninggalkan kapal, jadi tidak masalah. Ini pendapat pribadi atau keinginan pribadi ketika kita ingin meninggalkan pesawat dan kapal dan kaptennya, maka mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang terpilih. Dan pemilihan selalu terjadi dalam hubungan dengan kapten dan bahtera yang menuju ke surga ini ya, atau kapal laut yang menuju ke surga ini. Nah, predestinasi memberitahu kita mengenai tujuan kapal dan apa yang dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang tetap menjadi penumpang Allah. Dan Allah mengundang semua orang untuk naik ke kapal, tentunya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, adik-adik, karena itu, saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh ya kita memaksa diri kita untuk hidup kudus, hidup saleh, memenuhi panggilan dan pilihan kita akan menjadi makin teguh ya, sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Itu firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 ya. Kita bacaan kita yang tadi. Nah, baik saudara, itu saja firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian dari lagu Bejanamu. Jiwaku ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Bersungguhku di
menjadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu. Saudara kasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang maha tinggi. Pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas berkat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh beribadah secara daring dengan saudara-saudara kami dari Gerakan Pemuda di GPIB Bukit Benuas, Balikpapan. Ya Tuhan, berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan di dalam menjalani hidup ini, sehingga mereka boleh terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka ke depannya. Kami berdoa juga untuk pekerjaan-pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang mereka lakukan pada saat ini. Tuhan kiranya mau menyertai sehingga semuanya boleh berhasil. Bahkan rencana-rencana mereka ke depan dengan kehidupan mereka, Tuhan juga sertai dan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Juga program-program Gerakan Pemuda yang akan dijalankan ke depan, Tuhan juga sertai dan berkati, sehingga semua program tersebut boleh berjalan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekutuan Gerakan Pemuda, biarlah Tuhan terus campur tangan di dalamnya, bahkan menyertai, sehingga semakin banyak pemuda-pemuda yang tertarik mengikuti ibadah, dan di dalamnya nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk rencana ke depan di GPIB Bukit Benuas yang sedang mengadakan pemilihan untuk pengurus dari pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Tuhan juga mau campur tangan di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Benuas Balikpapan, dalam pelayanannya. Tuhan beri kekuatan, berikan hikmat, terlebih lagi di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Syed Yunus Arifmas, juga Pendeta Vivi. Bahkan kami mau bawa dalam doa Pendeta Since Kolilantang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Samarinda. Biarlah bilur-bilur-Mu ada dan dapat menguatkan bahkan menyembuhkan Ibu kekasih ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa beserta dengan para pelayan firman ini, dan di dalamnya mereka senantiasa dikuatkan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk satuan tugas dari COVID-19 di GPIB Bukit Benuas, Tuhan juga berikan hikmat, dan Roh yang Kudus, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sambutlah dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makan kami cukupnya, menambah kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Sebelum kita mengangkat pujian, perlu diketahui bahwa persembahan dapat dikumpulkan di ibadah rumah tangga masing-masing. Mari kita mengangkat kidung persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 302, Kuberi Persembahan. Sambil puji Yesus
datanglah segera. Untuk menyerahkan persembahan yang akan kita berikan, marilah kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui kuasa Roh Kudus Engkau telah bersabda dalam firman yang telah kami dengar. Berkatilah firman yang telah kami dengar agar menjadi pedoman bagi kami sebagai umat yang percaya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan, agar menjadi alat kesaksian dan kemuliaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore rekan-rekan, Shalom. Untuk ibadah Gerakan Pemuda minggu depan, tanggal 1 Agustus 2020, akan dilaksanakan jam 5 sore via Zoom meeting, dan sesuai jadwal, pelayan firman adalah Saudari Queen Rantung. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Bapak Erik Asa, kepada liturgos Saudara Charles Siregar, kepada pemusik Saudara Lesvin Joshua, kepada pembaca Mazmur Pujian Saudari Arel Saulata dan Saudari Nadine Tamara atas pelayanannya. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Baik, saudara, kita akan masuk di dalam penutusan. Biarlah sapaan firman Tuhan pada petang sore hari ini dapat menjadi tuntunan bagi langkah kehidupan kita selanjutnya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita satukan hati dan pikiran kita pada saat ini pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
sudah ku berterima kasih. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Seperti biasa nanti kita ada sesi foto bersama. Selama petugas berdoa, dimohon teman-teman untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Terima kasih.